Hari ini kita kupas lagi nih perkembangan terbaru konflik Rusia-Ukraina. Fokusnya laporan 24 jam terakhir per 11 September 2025. Ya, selamat datang. Tujuannya seperti biasa ya, kita coba kasih Anda intisari penting dari sumber-sumber yang ada. Ada soal pertempuran, insiden internasional, dan respons global. Oke, mari kita bongkar. Banyak yang terjadi ya, dari serangan udara skala besar sampai insiden yang, wah ini serius, melibatkan wilayah NATO ya. Betul, situasinya dinamis sekali. Dalam sehari terakhir ini aja udah kelihatan ada klaim serangan besar dan potensi eskalasi yang, ya, cukup bikin khawatir lah. Kita mulai dari medan perang dulu ya. Ada laporan Rusia melancarkan serangan udara masif, angkanya disebut 415 drone dan 40 rudal, baik jelajah maupun balistik, ke Ukraina. Gede banget ini skalanya. Skalanya memang patut dicatat, tapi yang menarik juga kan klaim balasannya Ukraina. Mereka bilang berhasil hancurkan lebih dari 380 drone Rusia, termasuk sekitar 250 itu jenis Shahed. Oh, Shahid yang drone kamikaze itu ya, yang sering dipakai Rusia dalam jumlah banyak. Iya, betul. Yang biayanya relatif rendah itu. Jadi, klaim Ukraina ini nunjukin ya, pertempuran udaranya pasti sengit banget gitu. Saling coba tembus pertahanan udara. Oke, itu di udara. Kalau di darat gimana situasinya? Klaimnya juga setajam itu. Iya, bisa dibilang gitu. Narasi yang berseberangan terus ada. Rusia misalnya klaim udah berhasil rebut Sosnovka. Itu di wilayah Dnepropetrovsk. Sosnovka ya? Oke. Terus mereka juga laporkan nembak jatuh, ini klaim mereka ya, 225 drone Ukraina. Plus menyerang target-target lain, radar-radar buatan Israel disebut, terus ada depot senjata di 147 wilayah. Wah, nyebut spesifik radar-radar itu menarik. Kayaknya upaya buat membutakan pertahanan Ukraina ya? Bisa jadi, bisa jadi. Penargetan aset spesifik kayak gitu sering punya tujuan strategis kan? Nah, di sisi lain, klaim Ukraina soal kerugian Rusia juga, fantastis angkanya. Iya, saya baca juga. Staf umum Ukraina laporin total kerugian Rusia udah tembus 1 juta personel lebih katanya. Sejak awal invasi. Sehari terakhir aja nambah 990. Belum lagi tank, disebut lebih dari 11.000 hancur. Ini angkanya kok tinggi banget ya? Nah, itu dia. Antara 1 juta personel, terus 11.000 tank itu, jujur aja, jauh di atas perkiraan banyak sumber independen. Jadi ini penting nih buat Anda semua. Gimana tuh? Ya, ini nunjukin banget gimana perang informasi itu jalan terus paralel sama perang fisik. Angka-angka kayak gini harus dilihat kritis. Seringkali tujuannya lebih ke moral atau cari dukungan internasional selain gambarin realita lapangan yang pasti ya tetap brutal. Verifikasi independen itu susah banget di tengah kabut perang gini. Oke, jadi medan perang intinya intens, klaimnya saling bertentangan, susah diverifikasi. Nah, sekarang kita geser ke insiden yang mungkin lebih beresiko nih, di Polandia. Apa yang terjadi di sana? Ini serius. Jadi ditemukan lagi sisa drone ini udah yang ketiga katanya, di wilayah Polandia. Sebelumnya kan pasukan Polandia sama NATO udah nembak jatuh drone yang diduga punya Rusia karena masuk wilayah udara mereka. Waduh, ini bukan sekedar nyasar berarti ya, tapi udah pelanggaran wilayah udara NATO. Betul. Pelanggaran langsung wilayah udara anggota NATO, makanya reaksinya keras. Reaksi internasionalnya gimana? Pasti langsung pada bersuara kan? Oh, cepet dan keras. Dan AS Trump ikut komentar. Terus Dubes AS untuk NATO langsung tegaskan komitmen setiap inci wilayah NATO bakal dipertahankan. Presiden Prancis Macron bilang ini tidak bisa diterima, bukti eskalasi Moskow. Polandia sendiri gimana? PM Polandia, Donald Tusk, ya jelas khawatir. Dia langsung terima tawaran dukungan pertahanan udara tambahan dari sekutu. Insiden kayak gini kan bahaya banget. Risiko salah perhitungan atau konfrontasi langsung jadi naik. Tapi Rusia kan membantah ya. Saya baca mereka bilang ini mitos. Ya, Moskow bantah keras. Bilang nggak terlibat, nggak ada niat serang Polandia. Ya, lagi-lagi dua narasi yang beda banget soal fakta di lapangan. Oke, sementara itu dukungan buat Ukraina sama tekanan ekonomi ke Rusia gimana? Jalan terus? Jalan terus. Di sisi bantuan militer, Kanada kirim lagi 8 kendaraan tempur lapis baja ACSV itu. Terus Inggris ada langkah menarik nih. Apa tuh? Mereka mau produksi massal drone pencegat, tapi desainnya dari Ukraina.
Ini bisa jadi upaya bagus buat kuatin pertahanan udara Kiev jangka panjang, pakai desain lokal gitu. Menarik. Produksi di Inggris, tapi desain Ukraina. Lalu kalau tekanan ekonominya, ada yang baru? Ada beberapa. AS sama Uni Eropa terus koordinasi ya. Di Kongres AS ada RUU baru dari Republikan buat terapin lagi pembatasan dagang ala era Soviet ke Rusia. Ini respon langsung soal drone di Polandia katanya. Wah, kayak era perang dingin lagi ya. Semacam itu. Tapi yang mungkin lebih signifikan lagi itu langkah Uni Eropa. Komisi Eropa lagi mempertimbangkan sanksi baru. Nah, ini targetnya bisa jadi kilang minyak independen di China. Loh, ke China? Kenapa? Diduga bantu Rusia. Ini kalau jadi bakal signifikan banget, artinya sanksi bisa meluas ke negara ketiga, dan ini bisa bikin hubungan ekonomi global makin rumit kan? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.